Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qabla nabda bidirasat tafsir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah di kesempatan malam ini ya kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita. Salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya. Pada minggu atau dua mingguan yang lalu ya, alhamdulillah kita sampai pada penjelasan mengenai konsep atau definisi takwa ya. Konsep atau definisi takwa berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Yang mana Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, hudal lil muttaqin ini 2 minggu yang lalu kita memahami bahwa hudal lil muttaqin ini adalah yahdihim ilal haq, yaitu petunjuk yang didapatkan sehingga bisa mencapai kebenaran, termasuk juga kebenaran mengenai ajaran Islam. Nah, konsep huda sendiri itu kalau menurut Imam Al-Baidawi rahimahullah ternyata ada 2, ada hudalin nas, ada hudalil mutakin. Ada hudalin nas, ada hudalil mutakin. Kalau hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Nah, ini adalah petunjuk yang memang dipersiapkan secara umum. Ya, dipersiapkan secara umum siapapun yang mau berpikir ya, yang mau berpikir baik orang Islam maupun orang kafir. Tetapi nanti ada yang disebut hudalil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Nah, titik perbedaannya adalah pada ketakwaannya itu gitu. Titik perbedaannya adalah pada ketakwaannya itu. Jadi kalau petunjuk bagi orang yang bertakwa artinya orang-orang yang mereka ini tertunjuki pada kebenaran. Tetapi kalau hudalin nas adalah orang-orang yang tertunjuki kepada Islam gitu. Jadi setelah orang masuk Islam itu dia kan harus tetap memegang teguh kebenaran kan gitu. Jadi dia tidak cukup sudah memeluk Islam. Hudalil mutakin dengan hudalin nas itu juga ada pendefinisian atau ada penjelasan arti dari yang namanya al-muttaqi. Al-muttaqi itu adalah orang yang bertakwa. Takwa itu adalah sifat atau perbuatan, sedangkan muttaqi itu adalah orangnya, gitu ya. Orang yang dia itu memiliki ketakwaan itu. Nah, orang yang bertakwa ini menurut istilah syar'i adalah ismun alias sebutan liman yaki nafsahu, bagi orang yang bisa menjaga dirinya, bagi orang yang bisa melindungi dirinya, mimma yadurruhu fil akhirati, dari segala macam
perkara yang bisa membahayakan akhirat orang tersebut. Jadi orang yang sanggup menjaga dirinya agar masa depan akhiratnya itu tidak sampai membahayakan dirinya. Nah, itulah al-muttaqi, orang yang bertakwa. Jadi secara umum orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari perkara yang bisa membahayakan akhiratnya gitu. Dan itu banyak sekali yang bisa membahayakan diri kita, membahayakan akhirat gitu ya, membahayakan akhirat, masa depan akhirat kita di dunia ini. Nah, banyak sekali. Karena itulah mu'alif sendiri akhirnya memiliki sebuah pandangan bahwa ternyata bertakwa itu ada 3 tingkat. Ya, bertakwa itu ada 3 tingkat. Ada tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Tingkat pertama itu adalah yang disebut dengan at-tawakku atau at-tawaki minal adzab al-mukhlid bitabri minasyirki. Nah, gitu. Jadi tingkatan takwa yang pertama yaitu level cara menjaga cara dirinya menjaga, cara seseorang menjaga dirinya dari sesuatu yang membahayakan akhiratnya. Untuk level yang pertama adalah dia menjaga dirinya dari azab yang abadi. Dia menjaga dirinya dari azab yang abadi. Azab itu ada yang abadi, ada yang sementara. Azab yang abadi itu adalah orang musyrik, orang yang kafir, ya, itu azabnya abadi. Nah, sedangkan orang yang bermaksiat dosa besar, dia itu azabnya sementara sampai dia bersih suci, maka dia dikembalikan ke surga. Nah, level takwa yang pertama kata Imam Al-Baidawi adalah bagaimana caranya dia bisa menjaga dirinya dari azab yang abadi, yaitu meninggalkan kesyirikan. Jadi dia menjauhi segala macam yang mengantarkan pada kesyirikan. Itu takwa level pertama. Takwa level, ya memang disebutnya takwa level terendah, tapi bagi kita itu cukup luar biasa gitu ya. Yaitu level keimanan ya, atau level ketakwaan para ulama ya sampai segitunya ya. Bisa memahami ada kita mah ingin jadi orang bertakwa juga. Ketika Jumatan tuh, ketika baca Haqqatu Qotihi itu asa gimana gitu ya, asa berat gitu takwa itu. Apalagi kalau misalnya kita suka ngisi ceramah yang Ramadan itu ya, Ramadan yang la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, itu asa saum itu kadang-kadang ngabuburit aja kita suka pakai sesuatu yang subhat gitu, kegiatan tuh yang kan kalau jalan-jalan kan subhat sebetulnya ya. Nah, jadi nggak jelas dia berpahala atau gimana, kan nggak jelas. Padahal harusnya ngabuburit itu yang berpahala gitu harusnya. Belum lagi kalau bicara soal menjaga lisan, ya kan, menjaga pandangan, menjaga pikiran. Nah, kan itu makin levelnya makin rumit lagi. Nah, maka dari itu kata Imam Al-Baidawi rahimahullah, nah itu ada level yang pertama ketakwaan itu. Level pertama ketakwaan adalah at-tawakki minal adabil mukhlid bitabri minasyirki, menjaga diri dari azab yang abadi dengan cara meninggalkan kemusyrikan. Nah, terus ada juga ketakwaan yang tingkatan yang kedua katanya, yaitu tajannub ya, tajannubu an kulli ma yusimu min fi'lin aw tarkin hatta saghair
inda qaumin ya. Wa huwa al-muta'arif bi ismi taqwa fi syar'i. Nah, takwa yang kedua adalah menjauhi. Nah, kalau yang awal kan menjaga, kalau ini menjauhi. Menjauhi segala perbuatan ya, menjauhi segala macam perkara yang bisa menghasilkan dosa, baik itu dengan melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan, termasuk menjauhi dosa-dosa kecil. Nah, menjauhi dosa-dosa kecil itu termasuk ketakwaan. Alhamdulillah. Nah, ini yang kedua. Jadi kita menjauhkan diri kita dari segala macam yang mengundang potensi kita bisa melakukan dosa gitu ya, baik dengan perbuatan maupun dengan meninggalkan sebuah perbuatan. Pokoknya kita harus memilih gitu. Kita harus memilih. Perbuatan ini harus kita tinggalkan atau kita lakukan. Yang penting kalau kita lakukan atau kalau kita tinggalkan itu bisa menghindarkan diri kita dari potensi berbuat dosa. Termasuk dosa yang kecil gitu. Ya, termasuk dosa yang kecil. Dosa yang kecil, telat misalkan kajian mingguan ya, walaupun dosa kecil ini memang bisa terhapus dengan amal-amal yang lain ya, insyaallah. Itu dengan amal-amal sunnah itu lewat itu terhapus ya. Kita salah ngomong ke istri kita ya, namanya dosa kecil kan yang tidak disengaja, berarti kan salah ngomong, salah ucap, salah WhatsApp gitu ya. Kadang-kadang kan kita nggak kerasa kan gitu, nge-WhatsApp orang lain dengan tulisan singkat-singkat atau dengan kata-kata yang itu kalau dalam pandangan mereka itu nggak nyaman gitu, dalam pandangan kita karena merasa biasa aja kita kirim. Termasuk misalkan ketika kita misalnya dalam WhatsApp itu menonaktifkan centang biru kata agim gitu kan. Kata agim itu sebetulnya itu tidak beradab katanya, kata agim itu. Nah, itu artinya apa? Itu artinya dosa kecil yang nggak disadari. Oleh amal-amalan sunnah bisa lewat itu sebetulnya dosa-dosa yang seperti itu. Tapi nah, kalau melihat pada level yang kedua tadi ini, nah sebaiknya tuh dihindari supaya kita bisa naik ke level ketakwaan yang kedua, yaitu apa? Menjauhi baik secara sikap maupun secara perbuatan ya, perbuatan itu supaya kita enggak terpancing melakukan dosa, termasuk dosa kecil gitu, dosa kecil itu. Pokoknya bagaimana caranya kita menjauhi, menghindar, ya, menjaga diri kita. Pokoknya jangan sampai kita itu terkondisikan berbuat dosa. Wah, itu luar biasa. Ini mungkin saya mudah ngomongnya, tapi memang ini amaliyahnya luar biasa. Ini butuh kita itu butuh nafsiyah yang setebal baja itu. Dan ini takwaan level kedua ini kita belum ke yang ketiga ya. Yang kedua ini ya, ini tentu tidak bisa ditangani oleh pribadi, ini nggak bisa. Ini dia harus mengkondisikan dirinya, baik dengan berjamaah atau dengan masyarakat, itu harus bisa mengkondisikan. Dan harus ada yang mengkondisikan. Dosa kecil kan, kita lagi di jalan ada yang membuka aurat gitu kan. Nah, itu kan termasuk juga gitu. Kalau kitanya enggak sadar segera menghindar. Nah, maka dari itulah untuk poin yang kedua ini mengenai ketakwaan,
Nah, di sini dikutipkan ayat Al-A'raf oleh Imam Al-Baidawi mengenai ketakwaan yang seperti ini itu levelnya ternyata bukan pribadi. Disampaikan oleh beliau, auzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jadi beliau mengutip Al-A'raf ya, walau dan sekiranya anna ya, sungguhnya ahlal qura penduduk sebuah negeri amanu beriman wattaqau dan bertakwa. Nah, gitu. Di kepanjangan ayatnya itu kan nanti akan diturunkan barokah dari langit ya. Nah, makanya lihat sini ayat yang dipakai untuk nomor 2 ini, ketakwaan nomor 2 oleh mu'alif adalah ayat yang berbicara soal seandainya penduduk. Nah gitu. Jadi ini memang udah levelnya level harus bermasyarakat. Udah ketakwaannya sifatnya kolektif ya ini. Nah, level yang ketiga dari ketakwaan yang kemarin kita bahas adalah, nah kalau ini disampaikan oleh mu'alif bahwa an yatanazzahu amma yasgulu sarruhu anil haqi wa yatabatulu ilaihi bisyara syirihi ya bikulliyati. Nah, kalau yang ini adalah mensucikan gitu ya. Mensucikan diri dari yang menyibukkan kita. Dari yang menyibukkan kita sehingga kita terhalang dari rahasia-rahasia ilahi gitu. Rahasia-rahasia ilahi. Jadi ini mah lebih halus lagi ya, lebih halus lagi. Ya, ini levelnya cukup tinggi. Nah, inilah yang disebut dengan, nah untuk yang inilah oleh mu'alif dimasukkan ayat yang ayatnya ini sering kita baca. Ternyata ayat yang sering kita baca itu di dalam Jumatan ini ternyata ada level ketakwaan yang ketiga. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, ya bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Nah, kalau misalnya di situ tidak ada haqqa tuqatih, ya maka bisa masuk yang ketakwaan 1 dan 2 ya gitu. Tapi gara-gara ada haqqa tuqatih, nah ini maksudnya yang ketiga. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan cara mensucikan diri kita dari segala yang menyibukkan kita, yang menghalangi kita dari rahasia ilahi gitu. Nah, rahasia ilahi ini ya akan diberikan pada orang-orang yang memang Allah pilih dengan tingkat kebersihan hati yang tertinggi, dengan tingkat nafsiyah yang tinggi gitu. Jadi orang itu kalau nafsiyahnya super tinggi itu akan sebagaimana orang-orang soleh terdahulu ya, akan muncul keajaiban-keajaiban yang di luar bayangan ya. Kalau Allah mengendaki ya itu terjadi, bisa, nggak ada masalah kan. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab ya kan, ketakwaannya itu kalau misalkan rakyatnya belum makan daging, dia nggak akan makan daging. Kalau rakyatnya itu ada satu saja yang kelaparan, ya maka dia akan, biasanya beliau itu akan menebus dengan amal soleh yang begitu banyak. Jadi kalau ada satu rakyatnya saja, atau dalam sebuah riwayat itu beliau pernah menyatakan ya, seandainya ada keldai, seandainya ada keldai yang terperosok di antara sungai Yufrat dan Tigris, maka aku bertanggung jawab. Nah, karena ketakwaannya begitu tinggi itu, maka beliau bisa mengatur pasukan ketika jadi khotib kan gitu, ngatur pasukan di Syam ya. Ketika kaum muslimin sedang memerangi orang Romawi, beliau di khotib itu ya, pasukan naik ke gunung gitu. Kan audien yang Jumatan kaget, apa maksudnya ini, kayak
lagi mimpin perang aja gitu. Ternyata suaranya sampai gitu ya, sampai kepada Al-Amr bin As kalau nggak salah, sampai, dan itu luar biasa ketakwaannya itu. Karena itulah kalau misalnya kita masih takut di dalam kegelapan jalan yang, nah itu, wah itu berarti itu, nah ini ketakwaannya itu. Nah gitu ya, jadi orang yang bertakwa itu nggak takut apa-apa. Makanya Umar bin Khattab itu jangankan Kaisar Romawi ya, Kaisar Persia, makhluk gaib aja udah lari terbirit-birit lihat Umar. Nah itulah haqqatu qatihi ya. Jadi gara-gara ada frase haqqatu qatihi itulah maka ayat ini sebetulnya bicara soal level yang ketiga dari sebuah ketakwaan, yaitu mensucikan diri kita dari segala yang menghalangi, menyibukkan ya, menyibukkan dan menghalangi diri kita gitu ya, sehingga rahasia ilahi itu sulit sampai ke kita. Karena orang bertakwa itu kan kadang-kadang firasatnya kuat, dan itu bukan tentu itu bukan sebuah gejala alami, tapi itu memang izin Allah ya, karena saking tingginya ketakwaan. Baik iwan fillah, nah sekarang lanjut ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kitab ini tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini lanjutannya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bil ghaib, kepada yang ghaib. Menurut mu'alif rahimahullah, beliau memiliki dua pendapat dalam hal alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Imma mausulun bil muttaqin. Nah, yang pertama bisa jadi maksudnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib ini adalah betul-betul ada kaitan erat dengan orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu dipastikan beriman kepada yang ghaib gitu. Infasaro taqwa bitarki malayan bagi murtabitatan alaihi tartib tahaliyah anit takhalliyah. Kalau memang si takwanya ini ditafsirkan sebagai meninggalkan sesuatu yang tidak penting ya. Meninggalkan sesuatu yang tidak penting sebagai konsekuensi ya, peningkatan level dan pembersihan dirinya itu. Jadi kalau misalnya poin yang pertama imma mausulun bil muttaqin, artinya orang-orang yang beriman kepada yang gaib ini adalah sebuah kepastian bagi mereka yang bertakwa gitu. Orang yang bertakwa itu pasti mengimani yang gaib. Nah gitu, ceritanya seperti itu. Beriman kepada yang gaib. Dan beriman kepada yang gaib itu untuk masa sekarang itu sangat penting ya, sangat penting. Misalnya kapan datangnya rezeki, di mana, berapa, bentuknya apa, itu gaib. Seseorang yang mengalami kesulitan hidup, misalkan ditolak kerja di sana sini, omsetnya menurun, bangkrut lah, apa dan sebagainya. Itu kalau dia tidak beriman kepada yang gaib, tidak beriman kepada akhirat, tidak beriman kepada Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberi rezeki, itu akan oleng dia. Kehidupannya akan oleng, akan stres gitu. Ya, akan stres. Nah, untuk melatihnya cobalah gitu ya. Ya, cobalah
kita istilahnya itu jangan menghiraukan gitu, jangan terlalu menghiraukan apa yang ada di rekening dan apa ada yang di dompet. Asal bisa makan buat sehari 2 hari udah cukup. Nah itu latihannya seperti itu kalau levelnya para sahabat gitu. Jadi kalau misalkan di dompet kita di awal bulan atau di pertengahan di dompet kita tersisa 500.000, lalu ada rasa resah, padahal 500.000 itu bisa cukup buat 5 hari, tapi masih resah. Nah itu ya kan, yu'minuna bil ghaibnya bagaimana gitu, itu harus diperkuat lagi gitu ya, harus diperkuat lagi. Jadi yang pertama mausul ya, dikaitkan secara langsung dengan hudalil mutakin. Nah yang poin yang kedua, au muwaddahatun infasara bima yaumu fi'al hasanati wa tarkas sayyiati listimali ala ma huwa aslun asul amali wa asas hasanah minal iman wa sholati wa shadaqah. Nah, poin yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib itu bisa dimaknai sebagai muwadhahah, penjelasan atau keterangan. Jadi kalau misalnya orang-orang yang bertakwa itu bagaimana? Nah, contohnya gitu. Contohnya seperti apa? Beriman kepada yang ghaib. Artinya dia tidak pasti gitu. Tidak pasti itu dalam arti si orang bertakwa ini gitu ya, untuk mencapai yu'minuna bil ghaib berarti ada upaya. Dia bisa tercapai, bisa enggak gitu. Karena sifatnya muwadhahah, penjelasan. Ya, penjelasan karakter orang yang bertakwa itu seperti itu gitu. Lazimnya, biasanya gitu ya. Kalau ditafsirkan, ketakwaan itu adalah segala sesuatu yang meliputi perbuatan baik dan meliputi meninggalkan perbuatan yang jelek. Melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Nah, jadi kalau yang dimaksud itu, maka ini penjelasan berarti. Alasannya karena listimalihi katanya. Jadi hal yang demikian ini tercakup alam mahwa aslun, tercakup pada sisi prinsip amal dan juga asas landasan kebaikan. Seperti apa? Keimanan, sholat dan sedekah. Fainaha, karena yang namanya sholat dan sedekah itu ummahatul amal. Jadi induknya amal-amal an-nafsaniyah. Amal-amal yang sifatnya pribadi, wal ibadat badaniyah, ibadah yang sifatnya tubuh, wal maliyah mustatabi'ah, harta yang ada turunannya, lisairi taati, untuk membantu segala macam ketaatan, wa tajannub anil ma'asi, menjauhi kemaksiatan goliban secara umum. Jadi singkat cerita adalah penjelasan. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib adalah penjelasan dari muttaqin. Orang yang bertakwa itu bagaimana menggambarkannya? Menggambarkannya adalah orang-orang yang seperti tadi itu. Ala taro, cobalah lihat ila qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini gambaran orang yang bertakwa katanya seperti itu. Sholatnya itu bisa mencegah ya perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi untuk poin yang kedua tadi, yang namanya orang beriman kepada yang gaib. Nah, maka ketika dia beriman kepada yang gaib ini sebagai penjelasan dari bertakwa, artinya dia butuh sesuatu yang menjadi perantara. Apa itu? Yaitu amal-amal pokok yang tadi.
Jadi dia tidak bisa melaksanakan langsung ketakwaan sebagaimana poin yang pertama. Ya. Jadi tidak otomatis langsung gitu ya. Tidak otomatis langsung beriman kepada yang gaib. Jadi untuk beriman kepada yang gaib itu dibutuhkan perantara seperti amal-amal soleh. Nah, gitu, amal-amal soleh, sedekah, sholat, nah itu semua. Jadi untuk bisa beriman kepada yang gaib, dia butuh beberapa amal-amal yang sifatnya pribadi, ibadah badaniah, atau misalnya ibadah yang sifatnya finansial. Nah, terus sampai dia bisa meninggalkan kemaksiatan. Jadi harus ada perantara amal. Kalau yang awal itu langsung, ya kan, mausulun bil mutakin. Kalau ditafsirkan tadi, kalau ditafsirkan poin yang pertama itu, jadi meninggalkan segala yang tidak penting sebagai konsekuensi untuk meningkatkan kualitas diri. Nah itu, kalau yang itu maka dia langsung. Tapi kalau yang ini dia butuh kepada amal-amal soleh yang lain. Jadi perbedaannya itu kalau orang-orang yang beriman kepada yang gaib dianggap sebagai mausul, maka pasti gitu. Nah, pasti. Tapi kalau misalkan beriman kepada yang gaib itu dia dianggap sebagai muwadhah, sebagai penjelasan, nah maka dia butuh sesuatu yang bisa melatih dirinya, nah untuk mengimani yang gaib dengan berbagai macam amal tadi itu. Makanya ada hadis-hadis populer yang memang riwayatnya kurang kuat, tetapi hadis-hadis ini menggambarkan. Nah, misalkan as-sholatu imaduddin wa zakatu qintaratul Islam. Salat itu tiang agama, zakat itu gerbangnya Islam, gerbangnya ajaran Islam. Jadi orang itu mau masuk Islam dia harus pakai wasilah, harus pakai sesuatu yang bisa menarik minat lah gitu. Misalnya kayak tadi zakat. Makanya zakat disebut sebagai qintaratul Islam, disebut sebagai jembatan Islam gitu. Jadi orang itu kalau mau masuk Islam itu kadang-kadang ada yang masuk karena faktor-faktor finansial, faktor-faktor apa gitu ya sebagai. Nah, zakat salah satunya. Kan nanti orang yang baru masuk Islam dia pasti kan dapat zakat. Mu'allafah qulub. Orang yang hatinya masih lembut, masih kurang kuat. Nah, sekarang yang lebih menarik dari penjelasan Imam Al-Baidawi rahimahullah adalah beliau sekarang mulai masuk kepada penjelasan ya mengenai keimanan. Kenapa? Karena tadi ayatnya kan alladzina yu'minuna bil ghaib, yu'minuna bil ghaib. Jadi bicara soal keimanan. Nah, maka beliau menyampaikan gini. Ini nyambung dengan apa yang dikatakan para ulama usul ya mengenai keimanan itu adalah tasdik. Ya memang Imam Al-Baidawi juga seorang ulama usul sebetulnya dia. Beliau menyampaikan wal iman fil lughah, secara bahasa keimanan itu ibaratun anit tasdik, ungkapan mengenai pembenaran. Wa ma fi syar'i, adapun secara istilah. Kalau tadi secara bahasa, ini secara istilah ya. Fatasdiku bima ilmun bidarurati anahu min dini sayyidina Muhammad SAW katauhidi wa nubuwati wal ba'si wal jazai. Nah, secara istilah yang namanya iman itu adalah tasdik, pembenaran terhadap pengetahuan yang sangat penting terkait dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, seperti tauhid, kenabian, hari berbangkit, dan hari pembalasan. Jadi pembenaran terhadap rukun iman, rukun iman itu menurut istilah, atau menurut istilah yang dipopulerkan oleh ulama muhadis. Kalau tadi oleh ulama usul, kalau tadi populer oleh ulama usul tasdik itu pembenaran itu
itu munculnya oleh ulama usul. Jadi kalau al-iman, at-tasdik itu dimunculkan oleh ulama usul ya, istilah itu. Nah, tapi kalau jumhur muhaddisin, nah kalau ahli hadis itu mengistilahkannya dengan gini. Majmu'un, ya, majmu'un salah satu umur itiqadul haqi wal iqraru bihi wal amalu bimuqtadahu inda jumhuril muhaddisin. Jadi keimanan itu kalau kata ahli hadis, nah, itu adalah sekumpulan dari 3 hal. Apa? I'tiqad. Yang pertama keyakinan. Yang kedua ikrar, pengakuan. Yang ketiga beramal sebagai konsekuensi dari yang tadi itu. Nah, makanya kan kita mendengar ada istilah iman itu yang biasa kita hafalkan. Nah, yang suka ini ya apa? Tasdik biqalbi itu ya. Iqrar bil lisan. Nah, terus agak amal bil jawarih kan kayak gitu ya. Nah, itu adalah pengembangan dari istilah yang digulirkan oleh ulama hadis kalau yang itu. Jadi ulama hadis, muhadis itu mereka memiliki istilahnya gitu. Jadi keimanan itu kumpulan dari 3 hal. Ya. Keyakinan terhadap Allah, pengakuan dan amal akibat dari yang tadi sebelumnya itu. Ya, konsekuensi akibat dari keyakinan dan pengakuan. Jadi amal akibat keyakinan dan pengakuan. Jadi sekumpulan dari 3 hal, yaitu keyakinan, pengakuan, dan konsekuensi dari keimanan dan pengakuan yang berbuah amal tadi. Jadi amal yang dari konsekuensi keimanan. Nah, ini kita jadi tahu kan gitu. Jadi kenapa al-iman itu tasdikul jazm mutobik lil waqi'an dalilin. Nah, itu ulama usul. Itu ulama usul, tasdik. Lebih jauhnya lagi, Imam Al-Baidawi beliau menyampaikan gini. Nah, maka dari itu kata beliau gini, faman akhalla bil i'tiqadi ya wahdahu fahuwa munafikun. Siapa yang melanggar keyakinannya maka dia munafik. Ya, melanggar keyakinannya artinya pengakuan dan amalnya seperti orang Islam, makanya disebut munafik. Jadi dia melanggar keyakinannya tetapi beramal seperti orang Islam, dia munafik. Jadi siapa yang melanggar keyakinannya maka dia munafik. Wa man akhalla bil iqrari fakafirun. Siapa yang melanggar pengakuannya maka dia kafir. Jadi dia melanggar pengakuannya. Dia mengaku beriman tetapi dia malah pada suatu ketika meskipun dia tidak menyampaikan ke orang lain itikadnya seperti apa ataupun amalnya tidak dia tunjukkan apakah amal Islami atau enggak, tapi dia membuat pernyataan suatu kekufuran. Nah, maka fahuwa kafir ya, fakafirun, dia kafir. Nah, terus yang ketiga, waman akhalla bil amali fafasikun. Siapa yang merusak amalnya, ya kan? Siapa yang merusak amalnya, maka dia fasik. Fasik itu orang yang maksiat besar, orang yang berbuat dosa besar. Jadi orang yang merusak keyakinannya, maka dia menjadi munafik. Orang yang merusak pengakuannya, dia jadi kafir pasti. Orang yang merusak amal solehnya, nah dia jadi fasik. Kalau dia merusak semuanya, ya udah jangan hidup saja itu orang seperti itu. Makanya dalam kitab dijelaskan dalam kitab ini ya, kalau nggak salah Ahkamul Bayinat itu temennya apa? Nizamul Uqubat. Nah, kalau di terjemahannya kita kan
Ahkamul Bayinat dengan Nizamul Uqubat itu digabung ya. Nah, di kitab Nizamul Uqubat di situ dijelaskan argumentasi. Loh, kenapa umat Islam itu atau mengapa ajaran Islam itu orang yang murtad, ya orang yang murtad kok kenapa dalam fikihnya itu harus dieksekusi? Kenapa seperti itu? Ya tentu itu hasil dari pengadilan dulu ya, harus ada keputusan pengadilan. Nggak bisa oleh main hakim sendiri, nggak boleh. Gitu. Nah, mengapa bisa seperti itu? Nah, kalau merujuk ke sini berarti dia sudah merusak semuanya kan gitu. Keyakinan dia rusak, pengakuan dia rusak, amal dia rusak. Orang yang murtad itu. Nah, makanya menurut Syekh Abdurrahman Al-Maliki beliau menyampaikan gini, orang yang murtad itu melanggar fitrah. Orang yang melanggar fitrah sebetulnya posisinya turun dari yang seorang manusia menjadi makhluk yang lain gitu. Menjadi ya binatang lah apa. Jadi kalau misalkan ya seseorang itu keluar dari fitrahnya, nah salah satu fitrahnya adalah beriman. Salah satu fitrahnya adalah orang itu dia sudah mendapatkan hidayah. Nah, itu fitrah kan gitu. Tapi dia melanggar fitrahnya itu. Berarti dia kan nggak mau dianggap manusia lagi. Manusia itu adalah orang yang mengikuti fitrah sebetulnya harusnya, seperti kata beliau. Nah, ketika orang itu murtad, padahal udah jelas kebenaran, sebetulnya, nah dia ingin dianggap tidak jadi manusia lagi sebetulnya. Dia sudah melanggar fitrahnya sebagai manusia. Manusia itu kan ingin mendapatkan petunjuk, sangat ingin mendapatkan petunjuk. Nggak ada yang nggak mau. Nggak ada manusia yang disebut nggak ada. Buktinya apa? Buktinya nggak ada manusia yang ingin disebut sebagai sesat, nggak ada kan? Baik di agama manapun nggak mau disebut orang sesat tuh nggak mau. Nah, ini sebuah kesimpulan yang luar biasa ya dari Imam Al-Baidawi. Jadi faman akhalla bil i'tiqadi, siapa yang melanggar keyakinannya, fahuwa munafikun, dia orang munafik. Wa man akhalla bil iqrari fakafirun, siapa yang melanggar pengakuannya maka dia orang kafir. Wa man akhalla bil amali fafasikun, siapa yang merusak amal solehnya maka dia orang fasik. Nah, selanjutnya mungkin kita bertanya, apa alasan para ulama usul? Apa alasan para ulama usul kok yang namanya al-iman itu adalah at-tasdik? Nah, kata beliau begini, walladzi yadullu ala annahu tasdik wahdahu annahu subhanahu wa ta'ala adhafal imani ilal qalbi. Nah, gitu katanya. Jadi mengapa keimanan itu disebut dengan tasdikul jazm mutabiq lil waqi itu? Tasdikul jazm, tasdik pembenaran. Mengapa iman itu disebut dengan pembenaran? Nah, beliau menyebutkan ya bahwa yang menunjukkan keimanan itu adalah pembenaran karena Allah itu senantiasa menghubungkan keimanan dengan hati gitu. Makanya beliau menyebutkan di sini banyak sekali ayat Allah di sini beliau sampaikan. Faqala jalla wa ala, Allah berfirman misalkan, ulaika kataba fi qulubihim, ya, fi qulubihimul iman. Merekalah orang-orang yang ditetapkan dalam hati mereka keimanan, atau wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tuh, lihat, jadi qalbu itu dikaitkan dengan keimanan. Makanya ulama usul mengeluarkan rumusan, berarti al-iman at-tasdik gitu. Kenapa? Tasdik itu ya qalbi, tasdik bil qalbi kan gitu. Nah, dan lain-lain ya, banyak sekali ayatnya ya. Nah, langsung di sini kepada asar sahabat. Nah, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nah, maka di sini sebagai pamungkas dari penafsiran alladzina yu'minuna bil ghaib gitu ya, pamungkasnya, maka beliau menyampaikan asar sahabat bahwa Ibnu Mas'ud ini berkata, walladzi la ilaha ghairuhu ma amana ahadun afdhala min imanin bi ghaibin.
Nah, summa qara'a hadil ayat. Jadi Ibnu Mas'ud bilang, "Walladzi la ilaha ghairuhu." Ya, demi zat ya, demi yang tiada Tuhan selainnya. Kata beliau itu, ya ma'amana ahadun, tiada orang yang beriman atau tiada seorang pun yang beriman afdola, lebih utama min imanin bigoibin, dari keimanan kepada yang goib. Summa qara'a, kemudian beliau membacakan hadil ayat ini, yaitu alladzina yu'minuna bil goib. Jadi kata beliau itu bahwa tidak ada seorang pun yang ma'amana ahadun afdola. Jadi tidak ada keimanan seorang pun yang lebih utama daripada beriman kepada yang goib. Jadi kalau ditanya beriman kepada yang goib itu level apa yang paling utama? Jadi tidak ada keimanan yang melebihi dari keimanan kepada yang goib. Kata beliau seperti itu. Makanya alladzina yu'minuna bil goib, ya ini sangat wajar sekali. Ini ibaratnya sebagai puncak dari hudalil muttaqin ya. Orang kalau sudah bertakwa itu, orang bertakwa yang sudah dapat petunjuk menuju kebenaran itu, nah maka sanggup membenarkan beriman kepada yang goib. Ya. Sanggup membenarkan beriman kepada yang goib. Padahal beriman kepada yang goib ini adalah termasuk hal yang susah ya, karena manusia itu kan biasanya butuh sesuatu yang konkret ya, butuh sesuatu yang konkret, butuh sesuatu yang praktis. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang apa yang kita kenal dengan berpikir dangkal. Nah, berpikir dangkal itu melihat hanya dari sisi indrawi ya. Jadi kalau melihat hanya dari sisi indrawi saja itu dangkal. Tapi kalau melihat berdasarkan bukti, nah itu. Nah, maka penglihatan kita itu bisa lebih jauh lagi kalau melihat berdasarkan bukti. Jadi kita itu kalau melihat itu ada dua cara ya. Menggunakan ya, penglihatan indrawi atau penglihatan menggunakan bukti gitu. Jadi melihat dengan mata kepala sendiri atau melihat dengan dalil gitu. Nah, itulah tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang kita tadi sudah sampai kepada penjelasan mengenai konsep dasar dari keimanan. Ya. Yang mana keimanan itu kalau ulama usul tasdik, kalau ulama muhadis itu adalah sekumpulan dari apa? Sekumpulan dari keyakinan, pengakuan, dan juga konsekuensi amal dari keyakinan dan pengakuan tadi. Lalu pertanyaannya, kenapa ulama usul menghubungkan ya antara yang namanya al-iman itu pasti atasdik pembenaran, bukan yang lain-lain. Nah, itu karena Allah sendiri itu senantiasa menghubungkan yang namanya keimanan dengan hati gitu. Kalau hati, amal hati apa sih? Pembenaran, nggak ada lagi yang lain amal hati itu. Nah, itu amalul qalbi itu pembenaran. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan.